adalah Saudara Meli Salawati. Untuk menjemput pelayan firman, saya ajak kita bangkit berdiri, menyanyikan Mars Pemuda, kita angkat bersama. Kepada orang muda, kita akan baca secara berbalasan. Teman-teman memperhatikan slide. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karena bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah itu daripada jalan mereka. Mari kita menyanyi pujian Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur sambil bertepuk tangan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, sumber hikmat yang mengaruniakan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Amin. Teman-teman pemuda, takut akan Tuhan adalah perubahan pengetahuan, tetapi orang bodoh mempunyai iman dan didikan. Mari kita menyanyi pujian Kau yang terindah di dalam hidup ini. Terindah
Sang Hikmat, sebagai anak muda, Kami sering tidak mendengarkan didikan dan ajaran orang tua kami. sebagai sahabat, Kami sering membujuk teman-teman kami untuk berbuat dosa. sebagai saudara, Kami sering mengambil keuntungan di atas kesulitan sesama kami. sebagai orang muda, Kami sering berpaling darimu dan tidak menghiraukan hikmat-Mu. ampunilah kami ya Allah, sumber segala hikmat. Jangan biarkan kami memakan perbuatan jahat kami. Jangan biarkan kami kenyang dengan rencana musuh kami. Supaya kami dapat tinggal denganmu dan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Amin. Mari kita angkat pujian, jadikan hatiku istana cintamu. Dalam doa kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini kami boleh terkumpul di tempat ini untuk beribadah. Dan saat ini Tuhan kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan isi firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan juga kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Kita mulai. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Selamat malam, Shalom. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bersyukur saat ini kita boleh hadir di tempat ini untuk beribadah. Dan semua itu kita percaya bahwa pertemuan kita saat ini, kita kembali dikumpulkan di tempat ini karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Selama bulan Mei ini, kita akan dituntun dalam tema renungan yaitu oikumene. Dan sesuai topik renungan pada persekutuan kita pada saat ini, yaitu kita akan masuk dalam perenungan untuk mengetahui peran gereja dalam dunia. Dunia yang kita tinggali saat ini, khususnya di Indonesia, terlebih khusus di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita, penuh dengan kemajemukan atau keberagaman.
Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak untuk menganut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tidak ada larangan bagi manusia harus menganut agama ini dan itu. Keberagaman suku, bangsa, ras, dan agama membuat Indonesia menjadi negara yang unik. Setiap perbedaan ini janganlah kita jadikan sebagai perselisihan, melainkan suatu alat yang mempersatukan bangsa agar semakin kuat dan saling menghormati satu sama lain. Selain mewartakan iman dan karya kasih, gereja juga harus berani tampil di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di mana gereja bukan hanya tempat untuk memuji dan mengagungkan Tuhan, melainkan juga sebagai tempat untuk membangun persekutuan kasih di antara umat manusia. Gereja juga harus bisa dijadikan sebagai tempat perlindungan bagi umat manusia. Ada 7 wujud penampilan yang harus dilakukan oleh gereja untuk mengambil peran berpartisipasi dalam masyarakat, antara lain yang pertama, diakonia atau pelayanan. Pada poin ini, kita diharuskan untuk mengikuti serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh gereja yang memiliki tujuan utama yaitu melayani. Agar kegiatan pelayanan dapat sukses, kita harus saling bekerja sama sebagai tim untuk mewujudkannya. Adapun contoh tindakan pelayanan antara lain yang pertama, kita membantu korban bencana alam, membantu teman-teman kita yang miskin, yang cacat, terlantar, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan bagi kita, sudahkah kita melayani sesama kita? Walaupun ini terlihat kecil, namun hal tersebut sangat berarti bagi mereka atau bagi teman-teman kita yang membutuhkan. Pelayanan yang kita lakukan harus dilandasi dengan menumbuhkan sikap empati, peduli, dan berhati ikhlas untuk menjalankan kegiatan sosial demi kepentingan seluruh umat manusia. Dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang kedua ada persekutuan atau koinonia. Persekutuan berarti kita rela berbagi kepada sesama dalam suatu perkumpulan. Sebagai orang yang beriman, kita senantiasa dipanggil untuk ikut dalam sebuah persekutuan yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan kita. Di dalam persekutuan inilah kita bisa menampakkan kehadiran Yesus Kristus. Tali persaudaraan antara kita dengan umat yang lain bisa terjalin dengan pengantaran Kristus dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Yang ketiga ada pewartaan. Mewartakan berarti kita membawa kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Dalam Lukas 22 ayat 27 berkata, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Sejarah gereja adalah sebuah persekutuan yang hadir di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat secara universal atau umum. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, gereja memiliki tugas pewartaan dan berperan aktif untuk selalu memberikan dampak dan nilai positif bagi umatnya. Nilai-nilai positif sudah pasti masih sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua dalam firman Tuhan. Di sini, gereja dituntut untuk memperlihatkan siapa dan bagaimana ciri dan juga karakteristik Tuhan Yesus itu sendiri. Yang keempat ada liturgi. Dalam hidup bergereja, ibadah adalah sumber dan juga pusat untuk beroleh iman dalam Yesus. Kegiatan liturgi sering kita lakukan pada ibadah minggu maupun ibadah yang kita lakukan saat ini. Sebagai umat Kristiani, kita bisa mendalami iman melalui kegiatan liturgi di gereja. Doa, simbol, lambang, pujian, dan juga perayaan di gereja merupakan bagian-bagian daripada liturgi. Dengan adanya suatu persekutuan, kita sebagai umat manusia diharapkan bisa menyatu dengan umat yang lainnya, tanpa membedakan ras, suku, bangsa, dan latar belakangnya. Karena pada intinya, kita ingin bersatu dengan mereka untuk mewujud nyatakan Kristus Yesus di dalam kehidupan kita.
Yang kelima ada marturia atau penginjilan. Sebelum Tuhan meninggalkan dunia, Ia pernah berpesan kepada murid-muridnya untuk menjadi saksinya dalam memberitakan Injil. Tugas ini pun dilakukan oleh para murid. Kita selaku anak Allah juga dituntut untuk melakukan hal yang sama, yaitu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan menghayati karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita. Selaku anak Allah, kita selalu dituntut untuk berbuat baik kepada sesama kita, sama dengan apa yang dilakukan oleh gereja dan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus kepada kita. Dalam Ulangan 7 ayat 9 berkata, "Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan." Yang keenam ada perwujudan iman. Iman adalah hubungan cinta kasih yang terjalin antara manusia dengan Tuhan. Untuk mengungkapkan iman dan kepercayaan akan Yesus Kristus, kita bisa mewujudkan hal tersebut dalam bentuk menyelenggarakan kegiatan sosial di gereja. Di sini, gereja juga harus bisa menunjukkan dan mempraktikkan bentuk pelayanan yang dilakukan Yesus selama Ia berada di dunia. Yang ketujuh ada pengungkapan iman. Komunikasi adalah salah satu cara untuk mengungkapkan iman akan Kristus Yesus. Pengungkapan iman bisa dinyatakan dalam bentuk yang khusus dan eksplisit atau khas. Untuk itu, gereja akan membentuk suatu gereja yang luar biasa dan nyata dalam pelayanan kasihnya terhadap masyarakat tanpa membedakan sesama. Selain itu, kita sebagai gereja juga harus saling tahu apa peran kita sebagai masyarakat dalam menjalin hubungan dengan gereja. Berdasarkan ketujuh wujud penampilan yang harus dilakukan oleh gereja atau peran yang harus dilakukan oleh gereja, maka dari itu kita semuanya dituntut untuk bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita berikan kepada sesama kita tanpa membedakan mereka. Dan kita sebagai pemuda, kita dimampukan untuk setia dalam pelayanan yang ada di dalam gereja dan mampu mencerminkan keteladanan Yesus Kristus. Demikianlah renungan kita saat ini. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan syukur. Dengarkanlah hikmat dari Allah yang berseru nyaring dan memperdengarkan suaranya, supaya orang muda berseru kepadanya, supaya orang muda bertekun mencarinya, supaya orang muda menyerahkan diri kepadanya, supaya orang muda menaikkan syukur kepadanya. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Nikmat
Muda, kita akan masuk dalam doa syafaat dan pokok doa kita pada Kamis 5 Mei 2022 yang menjadi tuan rumah Saudari Eta dan Saudara Krista Goe, Saudari Gita Tosugi, Saudari Lia Batelapa, dan Saudara Eksa Tosado. Yang berhari ulang tahun di minggu ini, Saudari Ines Tangge tanggal 1 Mei 2022, Saudara Rizky Mahu tanggal 1 Mei, Saudari Cerila Teka tanggal 1 Mei, Penatua Ibu Agnes Banatau tanggal 3 Mei, dan Saudara Bayu Doyelelia tanggal 5 Mei. Dan yang membayar iuran wajib anggota, Saudara Vikaris Rivaldi Bamba dan Saudara Bayu Doyelelia. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kami beberapa hal tentang peran gereja dalam dunia. Kiranya ya Tuhan, lewat firman-Mu yang hadir di tengah-tengah kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami juga bersama-sama mengucap syukur dengan teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Ya Tuhan, kiranya mereka akan selalu diberkati dalam tugas pelayanan, pekerjaan, pendidikan, dan juga masa depan mereka. Apapun yang mereka harapkan Tuhan, dan bahkan mereka cita-citakan, kami mohon diberkati oleh-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada saat ini, yang ada dalam kelemahan tubuh, maupun teman-teman kami yang mengeraskan hati mereka untuk datang beribadah saat ini. Tuhan, ketuk pintu hati mereka, sehingga di minggu berikutnya mereka boleh hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Dan yang sakit kiranya dipulihkan oleh Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan, kami yang berdoa buat teman-teman kami yang menerima ibadah saat ini, berkati pribadi dan keluarga mereka Tuhan, bahkan harapan dan cita-citanya diberkati pula oleh Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami membawa setiap pergumulan kami yang hadir saat ini, apa yang menjadi harapan kami Tuhan, masa depan dan cita-cita kami, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan. Kami mohon Tuhan, bukakanlah jalan dan kiranya Tuhan akan memberkati kami semua. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan sorga, saat ini kami telah memberikan korban syukur, baik dalam bentuk iuran pemuda maupun dalam persembahan. Kami mohon Tuhan Yesus berkati apa yang telah kami berikan sehingga dapat dipergunakan demi pelayanan-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman dijemput berdiri. Mari kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Berkat Allah. Hai orang muda, kejarlah hikmat dan didikan, serta pahamilah kata-kata yang bermakna. Hai orang muda, terimalah didikan yang menjadikan pandai, upayakanlah kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Tunduklah di hadapan Allah dan terimalah berkat-Nya. Maka Allah, sumber hikmat,
yang memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda itu, akan memberikan kepadamu pikiran, perasaan, dan tindakan yang berpengertian untuk masa depanmu. Amin. Teman-teman silakan duduk.